Seorang anggota DPRD dari fraksi PSI, Vianney Limardi, mengatakan bahwa Anies terlalu percaya diri dalam menerbitkan kebijakan reklamasi Ancol di Jakarta Utara. Serangan ini sangat telak karena menurut Vianney, kebijakan tersebut belum ada di dalam perencanaan tata ruang ibu kota yang ada di DPRD. Anies terlalu pede kalau keputusan itu nanti akan kami terima. Kalau Dewan tak setuju, maka tidak akan terrealisasi kebijakan itu, ujarnya. Reklamasi Ancol tercatat dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi alias DUFAN. Vianney mengatakan bahwa keputusan itu berpotensi menabrak aturan hukum yang ada, karena keputusan itu dibuat sebelum adanya revisi perencanaan detail tata ruang tahun 2014. Tahun ini, Anies memang sudah mengajukan revisi perda tersebut yang memasukkan kebijakan reklamasi Ancol di dalamnya. Akan tetapi, belum tentu legislator menerima revisi tersebut. Ini yang kami sebut terlalu pede, karena belum ada pembahasan sudah membuat kebijakan yang menyalahi aturan tata ruang. Kalau misalnya bicara tentang reklamasi, dari awal memang dia harusnya melakukan peraturan sesuai dengan prosesnya. Jangan langsung main tabrak aturan sehingga seolah-olah dia adalah pahlawan dari kebijakan reklamasi itu. Sebagai jajaran eksekutif, Anies seharusnya meminta izin terlebih dahulu dari jajaran legislatif. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta. Dalam hal ini dia menyalahi aturan dan melangkahi seperti anak bocah yang tak tahu diri dan tidak tahu aturan permainan. Menurut kita, reklamasi itu tidak ada salahnya jika dilakukan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan prosedur. Contohnya, jika Anies mau reklamasi, ya silahkan saja masukkan keinginannya kepada DPRD untuk dirapatkan bersama dan disetujui bersama. Bukankah di sini mereka bisa duduk bersama seperti yang sering Anies koar-koarkan? Bicara tentang peruntukan, reklamasi bertujuan untuk memajukan ekonomi, bukan urusan agama seperti yang Anies koar-koarkan selama ini. Bangun masjid dan museum Nabi mah nggak usah pakai reklamasi toh. Memang, sepertinya alasan agama itu jauh lebih bisa mempengaruhi warga Jakarta yang kebanyakan orang-orang haus agama itu. Bicara tentang reklamasi, sebenarnya tidak ada salah dengan hal itu. Karena memang pada hakikatnya reklamasi memang berguna untuk mengurangi dampak banjir. Dengan reklamasi, dampak banjirop alias banjir pasang laut bisa dihalangi lewat giant seawall yang memang sudah menjadi cetak biru dari pemerintahan pusat. Bahkan era Soeharto sudah dirancang. Namun sayangnya Anies terlihat terburu-buru melakukan hal itu, sehingga dia dicap sebagai pengkhianat janjinya. Ini bukan masalah kebijakan-kebijakan yang bilang kasih saja, namun ini bicara tentang harga diri yang sudah tak ada di dalam diri Anies. Inilah pemimpin hasil politisasi isu agama, suku, ras, dan antar golongan. Bukan hanya PSI, bahkan pengamat pun menyebut bahwa reklamasi Ancol menguntungkan pengelola bukan warga. Oke, saat ini kita lebih tertarik dengan alasan dari PSI untuk menjegal Anies ini. Vianney Limardi adalah sosok yang tidak sering kita dengar dari berita-berita yang ada. Namun, dia adalah orang yang memang tegak lurus menjalankan peraturan dan menjalankan tugasnya sebagai legislator di DPRD DKI Jakarta. Memang Vianney agak jarang bermain politik. Namun sekalinya dia berbicara, dia akan berbicara mewakili rakyat Jakarta secara keseluruhan dengan totalitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi kalau Vianney bicara, itu bukan statement yang berbau politis, melainkan statement yang sangat representatif terkait warga Jakarta. Anies ini terlalu pede memang dalam membuat keputusan gubernur tanpa adanya diskusi terlebih dahulu terhadap orang-orang di DPRD. Dia overconfident, bahkan keputusannya akan tetap diterima karena memang sih anggota DPRD DKI banyak isinya dari partai-partai pengagumnya. Kita yakin bahwa Vianney Limardi adalah suara yang mewakili rakyat Jakarta terkait penolakan mereka terhadap reklamasi yang tidak sesuai aturan. Semoga saja melalui kritikan pedas dari politisi-politisi di DPRD, Anies bisa menjadi memahami bahwa segala sesuatu yang harus dikerjakan secara prosedural dan jangan asal ngomong di awal. Gubernur asal omong ini memang sudah berkali-kali mengkhianati rakyatnya yang memilih dia.
Dan kita berharap bahwa DPRD masih ada Viani-Viani lainnya yang terus menyuarakan suara rakyat ketimbang diam-diam saja mendapatkan servis ataupun pelayanan yang terbaik dari eksekutif. Kalian ini disumpah untuk mewakili rakyat, bukan mewakili pemimpin. Kita berharap selain PSI, anggota DPRD lain bisa terus mempertanyakan dan membuat proses reklamasi ini berjalan sesuai koridornya. Jangan sampai ini reklamasi menjadi ajang pembodohan publik setelah pembohongan lewat isu SARA di tahun 2016 silam. Maju terus Bu Viani, Anda bisa. Secara Anda adalah harapan buat warga Jakarta. Hebatnya, Viani tidak menyerang orang lewat personal. Dia tidak menyerang Anies lewat dirinya yang mengkhianati warga Jakarta. Tapi, dia murni menyerang lewat prosedur yang dilangkahi oleh Anies. Inilah legislator yang handal dan profesional. Bagaimana menurut Anda?